5, 4, 3, 3, kita 2, closing. 1. Berusaha memberikan pelayanan yang premium agar wajib pajak mau untuk patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan pajak dengan kami penyuluh KPP PM6 dalam podcast PM Asik dengan tim Ijo, Indri. Jojo. Oke, kali ini kita akan bahas apa, Pak Indri? Ya, biasa. Yang lagi anget-anget. Oke, hangat. Apa itu hangat nih? Siapin Cortex. Oh iya, temanya siapin Cortex. Bentar lagi kita akan masuk Cortex nih. Iya. Oke, betul. kita mulai pembahasannya Pak Indri ya. Boleh. Aduh, sebelum ngobrolin macem-macem, saya ada bukan pantun nih. Oh, bukan. Oke. Aduh. Silakan. Ini bukan pantun kan pajak ya. Aduh. Ijo kelihatannya lumut. Indri, Jojo lucu dan imut. Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Mohon maaf. Ini tidak ada di sini kawan pajak, enggak ada. Oh, enggak ada. Itu surprise. Mohon maaf, saya tidak ikutan. Oke, baik kawan pajak. Serius kita sekarang masih jadi masuk mode serius. Jangan serius-serius lah. Udah Oh, baju iya. santai begini serius-serius amat. Sebelum masuk Cortex ada beberapa yang harus disiapin nih. Apa aja Mas Indri yang harus disiapin? Waduh, sebenarnya kawan pajak ya sudah menyiapkannya sejak lama, ya. Karena kita tuh DJP sudah mengarahkan wajib pajak sebenarnya udah mungkin dari 2 tahun 3 tahun yang lalu semenjak ada pemadanan NIK dan NPWP. Pemadanan NIK NPWP. Oke. Itu adalah yang NPWP jadi NIK ya. Iya. NIK jadi NPWP ya. NIK jadi NPWP. Itu ada hubungan sama Cortex berarti? Ada kaitannya. Jadi untuk mengakses Cortex ya, persyaratan yang pertama, NIK NPWP-nya harus valid. Valid dalam hal maksudnya adalah valid dengan data yang ada di Dukcapil. Ya. Tapi bentar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke NIK nih. Berarti kan DJP akan ganti sistem dong. Sekarang DJP online terus ganti ke Cortex dong. Ya, betul. Berarti kan ini perubahan yang besar ya. Betul sekali. Perubahan besar kan pasti masa peralihannya jadi ya agak goyang lah dalam tanda kutip ya. Masanya gini, seminggu yang lalu nih ya kawan pajak ya, masih semua ingat ya. Seminggu yang lalu kan DJP online sempat menambahkan MFA tuh. Multifaktor authentication. Nah, itu aja sudah lumayan heboh loh. Itu baru menambahkan satu iya. step untuk menambah keamanan sudah seheboh itu. Nah, ini kita akan ganti sistem. Ini gimana nih Mas Indri nih? Tenang aja. Sebelum kita masuk lebih jauh nih. Itu adalah bagian sebenarnya. Itu adalah bagian dari Cortex juga. Jadi sebelum tadi kita beralih ke MFA ya, kita ngomongin dulu nih NPWP dulu ya. Ya, dibalikin karena balik lagi. Oke. Belum baca berita kemarin dari Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP ya, Ibu Dwi Astuti mengatakan bahwa ternyata masih ada 521.000 NIK yang belum padan dengan NPWP-nya. Oh, jadi NPWP sama NIK belum dipadankan gitu ya? Iya, sedangkan yang sudah padan udah 75.300 sekian. Udah banyak ya? Udah banyak ya. Makanya tetap itu pemadanan NIK NPWP itu masih tetap bisa diberikan ruang dan waktu sampai sekarang. Jadi Cortex itu Ntar dulu, sabar. ini Saya penting dulu ini. nih. Ini penting. Ingat ya, bagi Saya lupa rekan-rekan nih. kawan pajak nih ya, yang harus dipadankan ya, tempat tanggal lahir, nama, dan NIK-nya itu harus valid ya. Antara data di NPWP dengan data di Dukcapil itu harus Valid. sama, harus valid ya. Kemudian bagi yang sudah padankan NIK NPWP ya, silahkan login ke DJP online-nya dengan menggunakan NIK-nya. Kalau sudah bisa, artinya NIK-nya sudah padan dengan NPWP-nya. Oke, jadi nyoba login di DJP online pakai NIK ya, Ya. untuk memastikan sudah padan belum. Ini ngomongin NIK apakah nanti Cortex, apakah Cortex nanti loginnya juga pakai NIK? Nggak kenal lagi NPWP? Betul sekali. Untuk wajib pajak orang pribadi ya, akan loginnya dengan menggunakan NIK. Tapi ini ingat ya, wajib pajak orang pribadi yang warga negara Indonesia. Wajib, oh ya WNI. Ya, yang punya NIK ya. Yang punya NIK, dia akan menggunakan loginnya dengan NIK. Sedangkan untuk wajib pajak badan atau perusahaan
atau koperasi dan sejenisnya, badan yang lain menggunakan NPWP 16 digit. Yang tambah 0 depannya aja kan ya? Ya, tinggal nambahkan 0 di depannya. Itu juga harus divalidasi nggak sih? Kalau itu Otomatis? otomatis. Otomatis. Oke. Ini udah boleh masuk MFA dulu nih. Saya masih MFA lagi. Oke, kembali lagi. MFA kemarin Yang heboh, yang heboh. Tadi Iya. banyak orang MFA. Betul sekali. Kita sampai hektik banget itu. Iya, kok mau masuk DJP online aja susah, mau masuk billing aja susah. Nah, ini kan jadi kekhawatiran nanti kalau aku Kortex gimana? Nah, ini kaitannya begini antara MFA dengan Kortex. Untuk mengakses Kortex pertama kali, ya, tautan link aktivasi Kortex nanti akan dikirimkan via email. Ada pilihan, email atau nomor handphone. Oke. Nah, ternyata kemarin waktu ada MFA, banyak alamat email yang tidak bisa menerima kode token FMA. Dikirimkan ke email atau ke HP. Nomor ini data handphone. email sama HP yang di mana nih? Yang ada di DJP online Saat ini. .pajak.go.id saat ini. Oh, jadi kemarin ketika MFA kan juga membaca data itu ya? Iya. Dia pilihannya antara kirim email atau kirim SMS ke nomor handphone. Ternyata ada emailnya nggak bisa diakses tuh, heboh banget itu. Heboh. Atau punya pegawai yang lama. Ya, udah nggak bisa udah diakses. akses. Atau punya bosnya, kalau mau akses masa tiap buka DJP online harus minta ke bosnya. Ya, tokennya berapa gitu. Terus ada lagi yang nomornya ternyata bukan nomor handphone. Ya, pakai nomor telepon kantor. Jadi ketika mau masuk aja udah ada keterangan error, nggak bisa dihubungi. Ya, itu kalau nanti kalau masuk Kortex gimana kalau datanya masih seperti itu? Nah, artinya nomor telepon tadi harus diganti dengan nomor handphone yang bisa menerima SMS. Kemudian alamat email juga pastikan bisa menerima email dari DJP. Gitu. Oke, ini kan jadi ini MFA kemarin ya waktu MFA itu semacam early warning lah, kayak alarm gitu ya. lah. Ini datanya belum fix nih. Datanya belum fix loh yang ini loh. Sekarang masih dibuka nggak sih itu? Itu ganti-ganti untuk update data itu ganti kalau emailnya salah nih atau emailnya diakses ganti email lah gitu. Bisa lewat DJP online, lewat profil wajib pajak. Oke, kawan pajak, mumpung masih ada kesempatan, mumpung FFA juga sudah sementara dibuka, silahkan diganti ya datanya, dipastikan datanya untuk email yang aktif, yang bisa diakses, nomor HP juga nomor HP yang bisa menerima SMS. Itu salah satu dia. Jadi ini email, nomor handphone. Itu semua masih ada di DJP online ya? Masih. Tatarannya di DJP online ya? Betul. Oke. Terus apa lagi nih? Oh ya, ngomong-ngomong nomor handphone. Yang kemarin nih seru banget, penipuan. Oh, kemarin sempat dibahas tuh di podcast yang sebelumnya. Sempat dibahas tuh. Dibahas juga sama rekan kami, ya. Ditonton juga tuh ya podcast kita atau telisik kami edisi sebelumnya tuh yang mengenai penipuan itu jangan sampai penipuan nih. Kita ingetin lagi nih sekali lagi kawan pajak ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu ya tidak pernah menanyakan via WA atau via telepon atau via SMS menanyakan nama ibu kandung, terus kayak bank dong. Kayak bank dong kalau ibu kandung. Terus minta download aplikasi Android berupa APK atau dari PDF yang ternyata isinya APK gitu kan. Apalagi ternyata isinya tuh ujung-ujungnya minta duit gitu kan. Kalau ada seperti itu 100% yakin itu pasti penipuan. Itu kayak kalau minta install aplikasi itu kayak yang zaman dulu undangan nikah itu ya. Nah, ya. Undangan nikah, diklik aplikasi kesedot. Kesedot. Bentar, ini materi tim 3 yang kemarin jangan diulang lagi. Iya, enggak apa-apa, tapi kita ingetin aja karena nih kawan pajak itu selalu harus diulang-ulang. Oke. Nah, ingat ya, kita infokan juga bahwa nomor WhatsApp terverifikasi punya DJP itu hanya satu, yaitu di +62 822 3000 9880. Ulangi lagi. +62 822 3000 9880. Nah, nanti misalkan ada Bapak kawan pajak sekalian menerima info SMS palsu, penipuan email, WA, SMS ya yang berupa mungkin ini curiga nih penipuan. Nah, silahkan untuk dilaporkan ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital dengan alamat https://aduan nomor
ID garis miring. Dan blokir ya. Ya, dan bisa juga ke https://aduan konten .id garis miring. Ya, jadi untuk ini bisa diadukan ke sana. Jadi kawan pajak tidak perlu ragu lagi untuk mengkonfirmasi atau melaporkan adanya indikasi penipuan. Apalagi nih? Ini balik Kortek lagi dong. Ini kalau masuk ke penipuan kita keluar dari ini dong. Kita kan mau bahas Kortek hari ini. Tadi udah nyiapin nih. Katakanlah nih, Nick oke, Nick sudah padan. Sudah nggak termasuk yang 500.000 tadi, sudah padan nih Nicknya. Nomor email sudah betul nih, sudah bisa diakses emailnya, oke. Nomor HP juga bisa terima SMS, sama nih. Tiga-tiganya udah nih. Malam tahun baru masuklah Januari 2025. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya yang saya singkatkan cerita nih ya. Ini kan kepanjangan nih prolognya nih. Prolognya banyak loh. Maksudnya Mas Jojo ini adalah pertama kali mengakses Cortex, apa yang dilakukan? Nah, itu. Ya pasti kan menunggu ya alamatnya dipublish ya. Alamatnya sudah dipublish ya. Nanti alamat Cortex di mana akan dipublish di pajak.go.id. Setelah itu, apa yang pertama kali dilakukan Pak Indri? Sesuai dengan kata-kata Pak Indri, yang pertama kali dilakukan saat Cortex aktif. Ini jawabannya agak panjang ya. Dan agak berulang lagi. Teknis ya, nih, teknis banget. Teknis. Oke. Balik lagi nih, persiapan WP untuk mengakses Cortex. Satu, identitas utamanya wajib pajak itu ya. NPWP dan NIK yang tadi kita udah jelasin di atas ya, kudu valid dan padan. Nomor ponsel harus aktif dan punya pulsa buat terima SMS. Karena sekarang banyak kawan pajak cuma punya paket dan doang, paket internet aja. Kalau kayak gitu nggak bisa gitu ya. Tapi yang punya pulsa juga banyak. Nah, iya. Terus alamat email wajib pajak ya, itu yang ketiga tuh ya. Alamat email wajib pajaknya harus masuk, bisa terima email dari DJP. Oke, email masuk. Lalu khusus, nah ini ada terkhusus nih, untuk identitas penanggung jawab utama atau PIC utama Cortex, dia punya tanggung jawab yang lebih lah dibanding sama pengguna Cortex yang bukan PIC utama. Ya dia harus lebih meyakinkan lagi email dan nomor ponselnya aktif. Si PIC ya. Si PIC utamanya ini. Dan selalu dicek ya di djponline.pajak.go.id atas nama wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC utama tadi. Dia harus betul-betul firm. Nah, ini kan kita baru mulai ngomong cerita pertama kali. Ya. Nah, PIC ini dari mana nih? Kan kita baru pertama kali nih. Ini pertama kali mulai Cortex. Terus ada tadi PIC. Itu PIC itu gimana maksudnya PIC ini? Nah, jadi gini. Cortex itu ya. Ini khususnya kita bicara wajib pajak badan ya, bukan orang pribadi ya. Wajib pajak badan. Untuk Cortex wajib pajak badan itu dikenal namanya PIC utama. PIC utama itu siapa sih? Apa sih kewenangannya? Kewenangan PIC utama itu seperti super adminnya aplikasi Cortex. Bagi badan? Bagi wajib pajak badan, bagi perusahaan itu. Dia bisa melakukan apa saja di aplikasi Cortex, mulai dari merekam SPT, menandatangani, kemudian sampai submit SPT, terus mengajukan berbagai macam permohonan wajib pajak. Luas sekali yang ada di Cortex. Jadi super adminnya. Termasuk menunjuk orang nanti ya? Ya, termasuk untuk menunjuk karyawan-karyawannya tadi, staff-staffnya. Dikasih hak akses. Yang akan mengakses, kamu, Mas Jojo, kamu boleh ngakses pasal 21. Itu, Indri, boleh ngakses PPN. Nah, gitu. Itulah tugas PIC utama. Jadi, tugas PIC utama itu ada lebih berat lah dibanding sama PIC yang bukan PIC utama. Siapa yang jadi PIC utama? Nah, jika kita lihat ke slide-nya itu adalah aslinya di slide-nya kita awal edukasi Cortex ya. Itu adalah direktur. Atau di sini sekarang pengurus ya. Kita tekankan di sini kepada kawan pajak, tolong ya untuk PIC utama harus dipegang oleh pengurus atau seminimalnya karyawan ya. Dan jangan menyerahkan password PIC utama kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Ya. Tidak boleh ini seperti itu. Karena inilah
kerahasiaan dan apa namanya security-nya Cortex. Tapi pertama kali masuk Cortex, siapa yang otomatis jadi PIC? Nah, kawan pajak bisa cek, buka DJP online-nya Saat perusahaan ini, yang ya. ada yang aktif saat DJP ini. online badannya. Nah, DJP online badan, klik profil, Yep. lihat, cek ke identitas penanggung jawab. Di sana ada namanya. Oke. Jadi di DJP online masuk ke profil penanggung jawab, nama yang ada di situ Ya, akan otomatis jadi PIC utamanya. ketika masuk ke Cortex. Iya. Berarti saat ini harus dipastikan dulu dong data itu betul. Betul sekali. Kembali lagi, jadi seorang PIC utama itu Oke. NIK-nya harus valid, ya. Kemudian NPWP-nya juga harus dipadankan dan NIK, alamat emailnya juga valid dan nomor handphonenya harus valid juga. Oke. Ini ada pertanyaan, mau kita jawab sekarang apa nanti aja nih? Ntar dulu, kita Nanti punya aja. ini materi masih banyak. Oh, oke. Oh. Oke. Oh iya, Pak, masalah maaf ini Pak, yang nanya nanti ya Pak. Ini nanti ya. Pak Indria masih mau ngomong dulu. Mau ngomong Belum dulu. jawab. Oke. Tuh, simulator Cortex nggak ditanya. Oh iya. Nah, ini ganti dong halamannya. Oh nah ya oke. Oh. Nanti dong, santai dong. Santai dong. Ini semua udah siap. Ah. Kan tadi ada login dulu. Kan masih ada 2 minggu lagi nih. Ya. Sambil kalau data sudah siap, datanya udah oke semua, masih dalam 2 minggu menuju Cortex. Apa yang bisa dilakukan sama kawan pajak nih? Nah, untuk kawan pajak saat ini bisa mencoba simulator Cortex. Simulator Cortex, oke. Ya, oke. Jadi kan kalau kawan pajak masuk ke djponline.pajak.go.id itu di halaman depan di halaman informasi ada tombol gede daftar simulator Cortex. Nah, coba silahkan kawan pajak untuk mendaftarkan dirinya. Ya, kalau untuk orang pribadi sangat simpel, ya. Tinggal memasukkan saja alamat email dan CAPTCHA lalu klik simpan. Lalu akan terkirim tuh tautan aktivasi simulator Cortex beserta user dan passwordnya ke alamat email yang terdaftar di DJP Online. Seperti itu. Simple. Daftar itu nanti berarti menu-menunya hampir kalau udah jalan ya? Ya, Simulator itu ya? simulatornya hampir mirip lah. Pokoknya tidak akan berubah terlalu banyak. Mungkin fitur-fiturnya masih terbatas ya karena namanya simulasi. Cuman untuk masa-masa pembiasaan ini akan sangat membantu kalau kawan pajak telah melihat Seperti apa sih seperti ya? apa sih bentuknya. Jadi pas nanti Ya. beneran running Cortex yang Oke. aslinya sudah minimal tidak kaget ya. Sudah Kalau- pernah nyoba ya? Ya, kalau untuk simulator badan atau instansi pemerintah, isiannya agak lebih banyak sedikit di sini ya. Karena di sini harus dimintakan lagi namanya alamat email PIC ya. Dan email wajib pajak badan dan instansi pemerintahnya. Jadi nanti akan dikirimkan emailnya itu email aktivasi simulatornya ke alamat email dan alamat email badan atau instansi pemerintahnya. Lalu klik simpan. Nanti akan di sana langsung dikirimkan tuh usernya dan passwordnya apa beserta juga tautannya, tautan situs simulator Cortex itu di mana gitu. Mas Jojo. Mas Jojo ngomong-ngomong udah ngaktifin simulator Cortex-nya belum? Saya belum ya. Ya. Saya tuh kalau simulasi pakai punya temen deh. Aduh. Oh iya, harusnya aktifin ya. Anda nih kan Kawan pajak jangan lupa jangan diaktifin. dicontoh ya teman saya ya, Jangan kayak lupa gini ya, diaktifin jangan dicontoh ya. simulator pajaknya, simulator Aduh. Cortex-nya ya, biar bisa ngeliat dulu seperti apa sih Cortex. Biar bisa membiasaan diri ya, pembiasaan ya. Iya, membiasakan dulu. Habituasi ya, kalau bahasa ini habituasi ya. Kalau saya lebih cocok Familiarisasi. kalau saya lebih cocok pembiasaan lah. Itu lebih biasa terumum terdengar di telinga kita. Oke, jadi sudah login nih, sudah bisa login. Iya, login pertama tuh bagaimana login pertama? Kalau login pertama. kawan pajak baru Cortex terus mau login pertama Ya, baik. di Januari tuh mau login Mau login ya. Iya. Oke. Apa Jadi- pakai password DJP online? Oh enggak. Yang pertama sih ya kita ya ketik lupa kata sandi. Ya, kalau misalkan untuk pertama kali Pertama kali masuk ke halaman Cortex nih. ya, oke. Webnya Cortex. Mm-mm. Pertama kali masuk langsung Bagi kawan pajak ya yang sudah memiliki akun DJP online dan sudah
pernah mengakses DJP online dan kembali tadi Ya. sudah mencek lagi nomor handphone, Sudah oke semua lah. Ini sudah tahap nomor persiapan email, kan? udah Jangan selesai dibalikin lah, jangan Ya. dibalikin kita masuk Kita ulang-ulang. lagi. Jangan dibalikin lagi. Jadi tahap persiapannya sudah mulus lah ya, udah Oke, oke. sudah persiapan, udah masuk Maka nih. tahap pertama ketika membuka aplikasi Cortex adalah klik lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Kalau Ya. sudah punya password di DJP online, masuk Lupa kata sandi. Nanti di sana diarahkan ke jendela berikutnya ya untuk memasukkan alamat ada email ya, nanti akan dikirimkan ke email yang tadi tersimpan di DJP online. Yang nanti sudah diberesin tadi ya. Ya. Oke. Nanti akan ada email di sana, masuk, buka inbox, nanti akan ada tautan untuk membuat passwordnya dan aktivasinya untuk Oke. Cortex. Jadi pentingnya kenapa di email dan nomor HP harus fix di depan karena itu ya. Betul sekali. Pertama kali datang di webnya Cortex langsung masuk lupa password ya. Langsung masuk ke lupa password, kemudian ngisi datanya, akan dikirimkan link aktivasi ke email yang terdaftar di DJP online kan ya. Kemudian aktif lah, bisa nih, bisa masuk. Kalau sudah masuk mau ngapain? Kalau sudah masuk ya, yang pertama kali dilakukan adalah KODJP atau sertifikat digital. Bentar, jangan sih. Ini pertanyaannya ini satu pertanyaan nih. Nih, Apa? sambil jelasin KO tadi. Kode otorisasi ini masuk nih. Dari kawan pajak Dimas Mahmad ya, lucu namanya. Dimas Mahmad. Izin bertanya Pak, apakah nanti ketika berlaku Cortex, wajib pajak masih memerlukan sertifikat elektronik? Nah ini katanya materinya agak-agak sama yang KO tadi banget nih. KO ya. Sudah bisa masuk, ngapain nih sekarang si OP? Jadi si kawan ini pajak. Pak Dimas sambil jawab ya. Ya Pak Dimas, oke. Jadi pas kawan pajak sudah bisa login ke dalam aplikasi Cortex nih ya, nanti akan masuk ke, kalau kita ingat jendelanya Cortex itu ya, di pojok atas tuh ada tulisan portal saya. Oke, My Portal. Diklik My Portal atau portal saya, terus dia akan muncul drop down menu Ke bawah. ya, ke bawah. Nah, itu dicari tuh barisan tulisannya permohonan kode otorisasi garis miring sertifikat digital. Lalu diklik. Nah, nanti ada pilihan jenis sertifikatnya apa. Misalkan yang disupport sama Cortex ini ada dari sertifikat digital dari BSSN, ada dari BRIN, ada dari Peruri, ada dari Privy, terus ada dari Teken Aja. Kalau nggak punya semuanya, nah, ini kan kalau jarang nggak orang punya punya semua, nih. ya oke. Kalau nggak punya semuanya, masih ada namanya kode otorisasi DJP, KODJP singkatannya. Nah, pilihlah itu. Ya, pilihlah KODJP, nanti kawan pajak akan diminta memasukkan paspres. Jadi kawan pajak bikin paspres tuh. Bikin sendiri. Okay. Jadi KODJP ini gunanya untuk apa sih? Kode otorisasi DJP atau sertifikat tadi ya BSSN, BRIN dan lain-lain itu gunanya untuk menandatangani secara digital dokumen-dokumen ada di dalam Cortex. Misalnya seperti bukti atau SPT atau surat-surat permohonan. Nah, bentar. Kalau dia fungsinya sebagai tadi menandatangani, itu berarti seperti menggantikan fungsinya sertifikat elektronik sekarang ya? Ya. Yang digunakan di PPN, Ibu Kode Unifikasi. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik tersebut ya? Betul. Menggunakannya kode otorisasi DJP yang ada di Cortex. Itu daftarnya juga hanya langsung di Cortex. Online ya? Online. Tidak datang foto di sini enggak ya? Tidak. Nanti ketika kawan pajak mengaktifasi kode otorisasi itu, ada beberapa validasi yang harus dilakukan. Misalnya mengupload foto selfie. Ya. Mengupload foto selfie-nya. Nanti di sana akan divalidasi dengan data yang ada di Dukcapil. Itu kalau sudah valid baru nanti kawan pajak misalkan dapat email balasan. Itu udah aktif berarti ya? Langsung dapat. Jadi ketika kawan pajak mengisi isian di kode otorisasi, klik dicentang surat pernyataannya, tinggal diceklis saja, kemudian klik kirim. Kalau berhasil divalidasi, kawan pajak akan menerima satu bukti penerimaan surat BPE, tinggal diunduh dalam bentuk PDF. Yang kedua adalah surat sertifikat penggunaan, surat izin, surat penggunaan sertifikat digitalnya langsung bisa diunduh dari aplikasi Cortex itu.
Dan KO DJP ini, kode otorisasi DJP ini dan tadi sertifikasi digital seperti BRIN, BSN dan sebagainya itu melekat ke NIK-nya ya kawan pajak ya, bukan ke badannya. Berbeda dengan sertifikat elektronik PPN. Ya, sertifikat elektronik kan badan nih. Iya. Kalau yang kode otorisasi DJP tadi otomatis akan mengikat ke si orang pribadinya. Iya. Oke. Nah, setelah itu dirangkum dulu. Oh, dirangkum dulu. NIK udah padan. Kemudian email oke. Nomor HP oke. Sudah bisa login ke Kortek. Sudah bisa sudah daftar kode otorisasi DJP. Terus bisa ngapain lagi atau harus ngapain lagi nih si wajib pajak nih? Sekarang yang kedua, kalau sudah orang pribadinya mengakses Kortex, yang kedua adalah wajib pajak badannya mengakses Kortex. Wajib pajak badan mengakses Kortex. Oke. Jadi seperti DJP online sekarang kan ada DJP online untuk wajib pajak badan ya. Ya seperti itulah kata kira-kira. Nah, di dalam aplikasi Kortex badan caranya sama. Cara pertama kali mengaktifasi ke Kortex badan, klik lupa kata sandi di halaman awal Kortex. Sama kayak OP tadi ya? Sama seperti OP. Nanti akan link aktivasinya akan dikirim via email yang terdaftar di DJP online tadi. Oke, nanti masuk ya. Pastikan identitas kalau sudah bisa login ya. Kan ketika dikirimkan email aktivasi itu, nanti kan kawan pajak diminta untuk membuat password ya. Terus sama linknya lewat mana gitu. Kalau udah berhasil login, nah tugasnya adalah di badan adalah mengecek untuk badan tersebut PIC utamanya siapa yang ditunjuk. Memastikan ya? Memastikan aja. Kan tadi harusnya sama dengan yang DJP online tadi kan? Penanggung jawabnya kan? Harusnya sama kan? Harusnya sama. Nah ini hanya memastikannya aja. Bahwa orangnya sama, emailnya sama, orangnya sama, nomor teleponnya sama gitu, nomor handphonenya sama. Nah, terus ternyata ada tugas tambahan nih. Untuk yang tadi orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC utama. Ada tugas tambahannya. Nggak sampai selesai bikin kode otorisasi DJP, nggak selesai sampai situ untuk PIC utama. Itu baru persiapan ya? Iya. Nah, untuk PIC utama ada tugas tambahan lagi. Yakni menambahkan orang-orang atau karyawan atau staf atau manajer atau ya direktur-direktur yang di bawahnya untuk diberikan otorisasi hak akses Kortex perusahaan. Ya. Misalkan begini, simpelnya ya. Misalkan perusahaan saya Indri Corporation, nah punya karyawan Jojo gitu kan, Mas Jojo. Nah, saya sebagai PIC utama Indri Corporation, saya membuka Kortex saya yang pribadi, NIK-nya, NIK saya pribadi ya, saya masuk ke Kortex, lalu saya akan mengimpersonating diri saya ya menjadi wajib pajak badan tadi Indri Corporation. Impersonating. Sebenarnya jadi di konsep Kortex itu misalkan tadi udah oke lah login oke lah. Terus saya PTA nih mau buat bukti potong atau kemudian mau buat lapor, itu seperti apa ininya nih? Ya itulah. Sebelum masuk ke impersonating ya? Ya sebelum. Kan udah oke semua, password udah oke lah. Sekarang saya harus buat bukti potong nih di tanggal 2 Januari nih. Jadi ada konsep baru di sini namanya impersonating. Jadi kenapa tadi yang Kortex badan harus dicocokkan tuh PIC utamanya? Ya. Kenapa harus cocok PIC utama antara informasi yang ada di Kortex wajib pajak badan dengan Kortex yang dimiliki oleh orang pribadinya sendiri? Ya. Itu agar ketika si orang pribadinya tadi login sebagai NIK pribadinya menggunakan NIK pribadi masuk ke dalam Kortex itu, dia langsung terbaca oleh sistem bahwa dia adalah PIC utama PT X gitu. Misalkan si Indri nih masuk dengan NIK Indri dengan ke dalam Kortex pribadi dengan NIK. Nanti sistem akan membaca, oh si Indri ini adalah PIC utama dari Indri Corporation. Nah, nanti setelah saya masuk, saya bisa impersonating diri saya sebagai Indri Corporation. Nah, ketika saya sudah mengimpersonating diri saya, maka tampilan Kortex yang ada di kita itu bukan di atas nama saya sebagai Indri sebagai pribadi, tapi langsung berubah nama tampilannya menjadi Indri Corporation. Seperti itu. Nah, di saat itulah
saya misalnya sebagai PIC utama akan menambahkan Mas Jojo sebagai karyawan saya. Caranya gimana? Caranya tadi saya mengimpersonating Indri Corporation, saya buka, lalu kita klik informasi umum. Ya, nanti akan muncul tuh informasi umum mengenai Indri Corporation tadi, mulai nama perusahaan dan sebagainya, alamat dan sebagainya. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol edit. Diklik edit, lalu kita scroll dia ke bawah. Scroll sampai ketemu tombol pihak terkait. Nah, kita klik tombol pihak terkait. Nah, ini masih di loginnya si Indri tadi orang ya, Indri Corporation ya, Indri yang mengimpersonating Indri Corporation. Sampai tadi pihak terkait, kita klik tombol tambah staf atau karyawan. Sampai nanti prosesnya kita tambahkan itu ya, ada isiannya. Sampai kita klik simpan dan cetak pernyataan, lalu kita klik kirim. Ya, misalkan kita ingin menambahkan 5 karyawan, ada yang memegang PPh pasal 21, ya kan? Ada yang memegang PPN, ada yang memegang EBUPOT unifikasi, misalkan ya. Terus ada yang memegang misalkan SPT tahunan gitu ya. Itu nanti dimasukkan dulu tuh orang-orangnya, nama-namanya, daftar orangnya. Setelah itu saya akan masih di Indri Corporation yang impersonating tadi, akan scroll lagi masih di informasi umum, kita scroll lagi ke bawah. Sampai ketemu tombol wakil garis miring kuasa. Nah, kita klik wakil atau kuasa. Nah, di situ muncul tuh nama karyawan-karyawan yang saya sudah tambahkan. Nanti kita tinggal klik tetapkan role-nya. Role-nya karyawan, misalkan Mas Jojo cuman boleh ngakses pasal 21 aja. Ya, boleh bikin SPT-nya doang atau bikin sampai tanda tangan SPT. Kemudian tambahkan lagi siapa? Bagus misalnya. Oh, dia hanya boleh role-nya SPT PPN aja. Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau si Mas Jojo nanti ya login dengan Cortex-nya Mas Jojo sendiri pribadi, login dengan Cortex pribadi saya, maka nanti Mas Jojo akan bisa mengimpersonating diri Mas Jojo menjadi Indri Corporation juga. Ya. Tapi dengan kewenangan hanya sebatas PPh pasal 21 aja. Karena tadi saya ditunjuk hanya untuk 21. Iya, kewenangannya 21 aja. Kayak gitu. Oke, jadi ketika PIC masuk, dia punya akses semuanya. Saya masuk sesuai yang ditunjuk. Ya. Jadi Cortex ini dioperasikan dengan impersonating ya, tidak lagi dengan loginnya si badan ya. Jadi tidak ada lagi bagi-bagi login badan ya. Betul, sekarang kan login badan, sharing password udah nggak ada. Jadi sekarang kan badan, kok megang mana kan dibagi nih, sama-sama tahu. Cuma nanti saya ngerjain 23, saya ngerjain 21, tapi yang dibagi passwordnya. Ya, betul. Sedangkan itu sekarang maksudnya masing-masing ya. Mas Indri, bentar. Saya tahu kalau Cortex kan banyak nih ininya. Tapi kan udah setengah jam lewat nih. Sedangkan di sini pertanyaan banyak banget. Apa coba yang nanya? Oke. Kita ini ya. Sementara menjawab pertanyaan udah setengah jam lewat ini. Pertanyaannya banyak ini. Yang paling lama. Terima kasih kawan pajak yang sudah bertanya. Oke. Pertanyaan ini tadi ada Dimas Mahmad ini. Tambah tadi. Masih masih nanya lagi? Mas. Aduh, minum dulu. Berarti jika sertel kami berakhir di bulan Maret 2025, apakah kami perlu melakukan perpanjangan sertel, Pak? Baik. Maret 2025. Maret 2025 ya. Oke, kita buat lebih Januari. Oh, lebih dekat lagi Januari 2025. Habis masa sertelnya ya. Oke. Jadi gini, Cortex ini mulai di PMK 81 ya. Di PMK 81 2024 itu mulai berlakunya Januari 2025, mulai masa pajak Januari 2025. Sedangkan Desember 2024 dan sebelumnya masih menggunakan aplikasi existing sekarang. Ada DJP Online, e-faktur, Innova Admin, Innova ya. Gitu. Nanti kalau kami sarankan di sini kawan pajak bila ada sertifikat elektronik yang expired di Januari 2025, tetap perpanjang aja sertifikat elektroniknya. Kenapa? Kenapa tetap perlu diperpanjang? Karena nanti ketika kawan pajak ingin melakukan pembetulan SPT, misalkan katakan pembetulan SPT PPN masa Maret 2024 ya, mau membetulkannya nanti misalkan di Desember 2025,
itu masih membutuhkan sertifikat elektronik. Oh, jika aplikasinya masih menggunakan aplikasi web e-faktur ya? Iya, gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang masih menggunakan aplikasi e-faktur, e-bupotonifikasi dan sebagainya, kalau ada nanti SPT pembetulan masih menggunakan itu. Oke. Jadi selama belum ada pengumuman bahwa aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi di DJP, maka sebaiknya tetap memegang sertifikat elektronik ya betul. Untuk menjalankan aplikasi tersebut ya. Iya. Sampai dengan diputuskan ada ini bahwa sudah tidak digunakan dan semua sudah Iya. dipindahkan ke Kortek. Karena itu kan masih pembetulan masa-masa lama ya. Iya, masih karena kan dibutuhkan pembetulan itu kan jangkanya panjang, bisa 3 tahun ke depan gitu kan. Seperti itu. Nih kemudian pertanyaan selanjutnya Mas. Oh udah oke ya, kawan pajak Dimas Mahmad. Oh, harus puas dia. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Raihan Radit. Ini ada 2 pertanyaan. Kelihatannya senada nih pertanyaannya, satu kaitan. Saya bacakan dua-duanya ya. PIC utama apakah harus presiden direktur? Dan pertanyaan keduanya, dan jika boleh bukan presdir, misal PIC utama adalah manajer keuangan, lalu apakah berarti penandatangan SPT-nya adalah manajer tersebut dan apakah bermasalah? Oke. PIC utama haruskah presdir? Ini karena PIC utama adalah pemegang akses tertinggi. Betul. Jadi harus dipastikan bahwa si PIC utama adalah orang yang berhak dan berwenang. Kan kita ingat ya di KUP itu pengurus ya. Nah, yang disebut pengurus adalah orang yang memiliki kewenangan ya. Dan dia punya kalau cuma manajer kan nggak berwenang, misalkan menandatangani kontrak, memutuskan hal-hal yang penting di suatu perusahaan. Maka PIC utama ini sama nanti seperti statusnya menandatangani SPT tahunan atau SPT PPN ya. Jadi sarannya harus dilakukan oleh pengurus ya. Sebaiknya pengurus ya. Iya, pengurus. Karena nanti kaitannya itu dengan kalau nanti ada proses keberatan, banding. Nanti ini yang tanda tangan siapa? Tanda tangan digital. Oh, Anda tidak termasuk pengertian pengurus yang dimasuk dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP. Karena kenapa? Anda nggak berwenang untuk memutuskan suatu kebijakan suatu perusahaan gitu kan. Itu kan kewenangannya direktur gitu kan, direktur utama. Tapi sebenarnya aturan PIC harus siapa memang secara teknis belum diatur secara ya. teknis mungkin tidak diatur secara jelas, tapi kita melihat implikasi ke belakangnya. Oke. Implikasi ke belakangnya. Jadi secara aturan formal belum di-state secara pasti bahwa siapa yang bisa menjadi PIC di Kortek ya. Hanya karena ada kewajiban ke belakangnya dipastikan semaksimal mungkin bahwa dia adalah orang berhak dan sebisa mungkin pengurus ya. Iya, pengurus. Kecuali kalau misalkan PIC utama untuk kantor cabang perusahaan. Nah, itu bisa jadi yang ditunjuk sebagai PIC utama adalah pimpinan cabang, atau kepala cabang, itu bisa. Tapi kalau untuk pusatnya, head office-nya, ya direktur lah. Ini sudah overtime-nya banyak banget. Tapi masih ada pertanyaan. Lanjut. Kita pertanyaan dulu. Mungkin seperti itu ya, sementara bahwa penjelasan untuk PIC seperti itu ya, karena itu akan memegang tanggung jawab yang banyak, apalagi hak aksesnya juga paling tinggi. Dipastikan bisa mungkin bahwa itu adalah pengurus ya. Iya, betul. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Fadil 15 Muhammad. Untuk pelaporan SPT tahunan OP Badan 2024 masih menggunakan sistem yang lama ya? Oke, makasih Mas Fadil. Iya, betul sekali. Jadi ya, kawan pajak untuk aplikasi untuk SPT tahunan ya. Untuk SPT tahunan baik orang pribadi dan wajib pajak badan tahun pajak 2024 masih menggunakan aplikasi existing saat ini, yakni e-form ya untuk saat ini kan. E-form yang nanti dilaporkan via DJP online, yang bisa di-download via DJP online. Sedangkan untuk SPT tahunan tahun pajak 2025, nah rencananya itu yang akan digunakan dengan Kortex. Jadi nanti pelaporannya di 2026 untuk tahun pajak 2025. Jadi tahun pajak 2024 ke bawah masih menggunakan e-form. Ya. Namun nanti tahun pajak 2025 dan seterusnya sudah menggunakan Kortex. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf ya kawan pajak, mungkin masih banyak pertanyaan tapi sudah.
Mungkin masih ingin tanyakan, mohon maaf. Jawab lagi Karena lah. sudah overtime. Nah, baru 40 menit. Lanjut berarti. Nggak ada lagi masuk pertanyaannya. Coba dicek lagi, ada lagi Tidak nggak ada, pertanyaan? tidak ada. Terakhir Fadil Muhammad. Bagaimana? Kita close dulu. Oke. Jadi kan pajak bagi yang terdaftar di PM6, jika masih ada pertanyaan silakan hubungi di WA konsultasi kami. Oh iya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA konsultasi kami. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini saya mau nginfoin dulu saluran komunikasi KPPP Manam nih. Ya kan saya closing. Saya closing dulu dong. Nanti tinggal Aduh. closing statementnya itu boleh dong. Iya Ya, kan? itu bukan closing statement dong. Ya silakan. Silakan. Oke. Jadi kawan pajak ya, kawan KPPP 6 itu punya beberapa saluran komunikasi ya. Pertama channel YouTube @kppPM6 ya, channel YouTube kita. Kedua Instagram ya. Ada Instagram pajak PM6, juga ada Facebooknya, lalu ada Twitter @pajak PMA6, lalu ada Linktree ya, Linktree _KPP PM6. Nah demikian ya kawan pajak ya, tolong di subscribe. Subscribe ya. Malah iklannya udah mau. Yaudah udah. Oke, karena sudah ini silahkan Mas Indri closing statement sebelum kita tutup. Waduh, closing statement. Intinya Bapak Ibu sekalian, kawan pajak semua ya, siapkan Cortex ya. Apa yang dipersiapkan? Tadi sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari spill dikit nih, kita ingatkan lagi, mulai dari nomor telepon, alamat email, NIK, dan NPWP harus valid, demikian. Oke, jangan lupa disiapkan ya. Terima kasih kawan pajak sudah mengikuti acara podcast kali ini. Amit-amit jabang bayi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijo lumut, Indri Jojo lucu dan imut.